agenda yang kita sudah siapkan sejak tanggal 2 di rumahnya Yang Mukdomin. Pertemuan pertama, pertemuan perdana yang kita sudah laksanakan. Jadi hari ini pertemuan yang kedua yang kita akan laksanakan pada tanggal 9. Tanggal 9. Jadi lumayan lebih yang di luar agenda. Sesuai undangan BKBK, undangan Agung Lebih. Jadi sesuai BKB. Jadi di luar itu nanti kita kepada Pak Ketua, saya persilakan. Bapak mengenaikan jaga, biaga, Bobia, Polia. Terima kasih atas kehadiran. Untuk jika hadir untuk kita tatap muka atau diskusi bersama. Bapak moderator atau pembawa acara sampaikan bahwa ada 3 agenda. Jadi agenda pertama itu kita melengkapi susunan badan pengurus. Badan pengurus Ikatan Keluarga Besar. Keluarga besar ini kita mau pakai Jamaica. Belum bisa kita pastikan kalau mau pakai Jamaica atau mau pakai apa. Itu harus kita sepakati. Bidang gerakan masyarakat, kemudian ada bidang pendanaan, bidang kepemudahan mahasiswa dan pelajar, dan bidang hukum. Nah, ini tawaran saja, nanti sebentar kita diskusikan. Sehingga dari 3 agenda ini, saya dengan Bapak Moderator, kita akan berusaha untuk sambungkan Bluetooth Anda. Kita bicara ini tidak keluar dari agenda. Jadi minta maaf lagi kalau ada yang bicara keluar, biar kita bertemu di jalan terakhir. Begitu. Yang terakhir itu ada agenda kita bicara soal evaluasi kehidupan kebersamaan masyarakat. Ya, agenda pertama itu penyusunan pengurus, kedua persiapan agama Katolik di penyambutan agama Katolik di Papua Selatan. Nanti sebentar kita diskusikan. Karena agenda ini juga pasti menjadi agenda kehidupan. Jadi nanti kita atur apa yang nanti kita siapkan. Kemudian yang ketiga, sambungkan Bluetooth Anda. Evaluasi kehidupan kebersamaan kita di Merauke ini. Ya. Saya pikir itu saja. Nanti Pandu jadi ketua ini jalan ada pertemuan dia koordinasi dan para dia struktur seleksinya tidak pernah ada, sehingga pada kesempatan ini ketua yang kita sudah pilih yaitu anak-anaknya hari ini juga kita harus memilih dia punya struktur dia punya rangka yang akan langsung ketua dia boleh lebih dari 5 tahun.
Pertama yang akhirnya kita bicarakan penyusunan di Indonesia akan hadir dalam pelaksanaan masuknya agama Katolik di Papua Selatan. Jadi itu yang itu saya pikir yang poinnya. Jadi kita masuk dalam serba-serbi karena dia punya struktur dan panitianya jelas ada. Ya, kita hanya diminta untuk mengisi, ya, mengisi dalam kegiatan HUT nanti, HUT masuknya ke Papua Selatan. Yang jelas agenda utama kita ada dua, yaitu biasanya koordinator itu mungkin kalangan tua yang mengisi, ya. Di bawah-bawahnya mungkin anggota, mungkin anak-anak yang masuk. Karena sering terjadi ya, selisih pendapat, ya, selisih pendapat dalam pertemuan-pertemuan yang lebih dominan adalah kalangan tua, ya. Bapak-bapak yang selalu dominan, menguasai semua pembicaraan. Anak-anak punya bicara kadang dibatasi. Jadi dalam organisasi itu tidak pernah ada batasan dalam pembicaraan, menyampaikan ya, hak suara atau hak bicara itu tidak pernah ada batasan. Jadi sehingga ini yang perlu kita lihat bersama-sama sehingga semua struktur yang ada ini bisa terisi. Ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang mahasiswa juga, ya, sehingga mereka juga harus belajar dalam organisasi sehingga semua pengurus ini bisa terisi dengan baik. Sehingga bukan saja kita memilih, tapi dia bisa merangkul melindungi masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ini. Seperti itu. Tidak bisa kita hanya tunjuk saja, tapi dia bisa menjadi seorang tokoh, bisa menjadi seorang pelindung dan bisa mengayomi kita semua yang ada di Kabupaten Merauke. Dan kita coba melihat tentang wakil ketua satu. Wakil ketua satu apa kita ambil dari tua atau dari ya, anak-anak muda, ya, anak muda yang ada. Anak muda ini yang saya mohon masukan dari kita semua yang ada, apakah dari kita ambil dari kalangan tua atau dari kalangan anak-anak muda. Perempuan juga bisa masuk, ya, tidak ada batasan, tidak ada batasan sehingga ini kita pertemuan ini untuk itu. Ya. Nanti kita mau mungkin salah satu bisa bantu kita untuk mencatat, ya, ketika kita mengisi struktur yang ada ini. Jadi supaya ngagol apa dengan kait, mau jernih kah, mau kalai, juga ada hadir di sini, sehingga kita mohon bantuan dari anak yang hadir pada kesempatan ini, termasuk ketua adat yang ada, sehingga kita perlu berikan nama yang pas sesuai dengan dari dulu kita gunakan nama itu, Jernih atau Kalai. Dia tidak cocok, ya. Kalau dia pakai Kalai itu cocok, ya. Karena Jernih ini itu sebutan untuk jumlah manusianya, ya. Manusia yang mengungkapkan itu orang lain. Ya, betul orang lain yang mengungkapkan. Orang lain mengungkapkan bahwa itu Ungkapan Jernih itu bukan suku, begitu. Jadi ya tergantung apa-apa yang ada ini, kakak yang sudah ada di sini, ya tergantung
kalian yang ambil keputusan pasti aman, sehingga betul-betul itu yang kita pakai dalam organisasi Nesa. Kita perkenalkan suku Kala ini bahwa orang tua itu adalah alat. Baik, mungkin ada masukan dari. Ya, saya ada masukan karena ini berkaitan Kalai dengan Jermek. Ini bukan kita buat sesuatu yang harus dipraktek. Kita berangkat dari sejarah kita. Kita itu orang lain yang sebelum kita, tapi kita kembali ke sejarah kita. Nah, ada Boko. Iya. Itu yang harus kan memberikan apa ya? Motivasi. Iya, kita ya. Jadi supaya ngakawin kay napla woko ayang mo di kaya pihak helmet bonet moboko ya ini harus kita berikan secara untuk kita punya kami pakai supaya kita jadi manusia apa ya dari sana supaya jadi diri kita itu betul juga mau ngomong Pak. Kalai kode kalai korbol jelmek kalai mokoyem kalai mokoyem bukan mau ngomong. Kenapa bahasa ini langsung dari dulu? Ya, hati-hati juga. Karena itu dari sana. Ya, mau kembali mungkin karena membelah diri hilangkan jejak ini. Makanya jelmek bonek kalah. Kan ini nggak tahu. Jadi mau ngomong apa kira-kira ngabul ada. Ya, bilang apa kira-kira dan ngomong banget saja. Ya, itu yang harus kita berikan sasaran. Baik, saya Pak Koordinator, saya sambung dengan Budi lagi elemen. Karena demo kan loka, baru ini aku ngomong. Karena akibat perang kita, kalau boleh kita bilang Jawa, itu masukkan. Baru ini kita mau kayak jadi kan. Jika lima aku kayak dia mengkain jiwa itu kayak baru ada pokok ini. Dari dulu yang mau di ibu kota baru ada Buako, terus ada Wiroko, Wabuni, lain-lain. Berarti harus itu supaya orang kenal. Dan itu ada berhubungan dengan ibu kota itu. Bagaimana orang Jelmek yang sekarang ada harus rebut itu. Karena Jelmek IPM itu GGPM. Lagi jadi kita kalau kembali jawab mungkin orang bisa lihat karena ada ibu kota tanah sekarang masih ada yang sementara diduduki oleh Reduki. Berpikir bangkai jawab semua. Jadi kalau bilang jawab, baru karena Kalai. Saya kira untuk Jangwat itu sudah bertempat di ibu kota dan menduduki satu suku apa? Berarti suku Kalai yang menduduki itu ibu kotanya. Dan kita tidak boleh atau lagi keluar dari suku yang dari awal dan bertempat tinggal di ibu kota Jangwat. Hanya sebutan itu yang berpamitan orang lain dan itu saja. Dan kita kembali baik Kalau saya masih Jadi begini Bapak, mungkin segala sesuatu orang mau menamakan orang itu kan dengan dilihat dari kelebihan ya, atau dia menamakan orang itu dari dia rasa bangga, atau dia melihat wilayahnya seperti apa, atau manusianya seperti apa. Ini yang tolong harus digali dulu. Yang mau juga dikasih nama dari sini. Karena di sini kotanya terus ada perkampungan kecil. Jadi tolong coba kita telusuri itu seperti tadi Bapak Tan dan Bapak Petri bahwa yang mobil memang betul ibu kota.
Terus di sini ini ada dua suku yang ada yang disebut oleh orang lain, ungkapan orang lain, ungkapan pujian ya. Itu ungkapan pujian bahwa mereka banyak tidak seperti akar-akar kayu merah, kayak genjer. Mereka lebih banyak. Mereka itu adalah suku Jelmek. Jelmek kan itu kan. Bahasa ini kan terdapat di kampung ini lebih banyak. Jadi nanti ada itu banyak kepada Bapak pendataan dan jemaat. Kira-kira cuma mungkin ada dengar dari sesi yang karena kenapa bahasa ini masih lasih? Seperti tadi Nana Udeso bilang bahwa datang lagi sampai di mana mereka terlalu bicara Jelmek bahasa ini kalau mereka bicarakan sampai di kampung mereka bicara mereka tidak pernah bicara salah dan ini tolong sejak kapan itu mereka terpengaruh dari bahasa ini pengertian dari Jelmek seperti apa dan cara seperti apa itu coba kalau main Bio. Pacing. Oke, baik. Saya kasih pikiran saja. Jadi kita sudah bisa telusuri, kan? Dan kita lihat itu kubu-kubu setiap suku-suku kecil. Ini babu kayak apa ya? Buako, ya, karena ini segala itu suku. Iya, ada 12 Dan juga suku aja kita saja nggak seperti berapa iya. Ada 12 Ada 12 suku. Sabar. Jadi intinya yang tadi kita bilang bahwa kita cari nama yang khas. Kalau Jelmek memang kamu sudah terkenal semua. Kita sudah bisa mengerti. Dan kalau kata Kalai itu sehutunya. Itu sehutunya tidak boleh dicemarkan bahwa lain bahasa, lain kata. Dan ini sudah dari moyang. Itu tempat, itu satu suku yang berdiam di dalam kota Yangwab. Dan kalau Yangwab itu satu nama manusia. Bukan dia punya kampung nama kampung. Kalau nama tempat kota itu nama Yangwab. Bisa mengerti? Nah, terus kenapa itu Yangwab itu katakan bahwa dia di lingkupan kota itu Kalai, Jelmek, Kalai. Mereka sudah percaya dia. Karena dia sebagai tepat menggunakan ini bahasa supaya kita bisa kasih mengerti sama anak-anak kita. Nanti kemudian Dan kita duduk ini kita harus benarkan itu. Jangan sampai kita buat satu apa itu orang bilang itu kita boleh katakan bahwa kita tetapkan nama itu, tapi nanti di lain hari kita akan tercatat seperti itu. Bukan di tempat ini mulai jelaskan bahwa itu tempatnya seperti ini, nama ini dari moyang. Kalau yang dari saya pribadi, jangan kalah. Kalau kamu bilang Yangwab, saya sudah bilang bahwa itu sebutan nama manusia. Iya, nama manusia. Mungkin bisa bedakan.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak. Bukan manusia, satu orang saja. Yang Wab itu Iya. nama manusia. Nama manusia bukan kampung. Karena itu kita harus bedakan yang Wab dengan yang Wabu. Yang mana Iya. yang mana yang benar? Tepat. Yang apa orangnya? Yang Wab itu nama tempat. Ya. Yang Wab itu saja itu ada dua kampung besar, kampung Yang Wab dengan kampung William. Sekarang silakan, kamu mau nama kampung Yang Wab ini jadi ketua atau kepala suku Yang Waboka atau Yang Wab? Itu saja, silakan. Ya. Dua kampung ya. Ya, jadi ini yang Wab dan yang Wabu ini harus dibedakan. Yang Wab itu nama kampung, yang Wabu itu nama manusia, ya, nama orang. Ya, yang Wabu itu nama orang. Ya, yang Wab itu nama kampung, ya. Terus nama yang kedua lagi kampung yang kedua, Uliom. Ya, kalau dua kampung itu berarti yang menduduki dua kampung ini adalah suku Kalai. Dibantu oleh kampung-kampung kecil yang mengelilingi dua kampung besar ini. Ya, yang tadi ada sebut-sebut itu. Yang mengelilingi. Ya. Siapa? Ada yang buat. Ya. Baik, karena jumlah tadi sudah sebut bahwa itu kampung-kampung kecil yang mengelilingi dua kampung besar ini, ya, akhirnya manusianya yang disebut itu Jelmeng. Sebutan manusia itu Jelmeng. Karena dari dua kampung induk besar ini dibantu dengan kampung-kampung kecil yang mengelilingi dua kampung ini, akhirnya jumlah manusia itu disebut itu Jelmeng. Ya, banyak. Ya. Gegen po ngapain Ya. Jelmek. Itu bahasa orang lain itu gegen. Yang jelas yang mendiami dua kampung besar ini, termasuk kampung-kampung kecil, itu disebut suku Kalai. Ya. Suku Kalai. Ya. Sekarang saya mau dengar Bapak Seli belum bicara. Ya. Kepada Bapak saya persilakan. Jadi saya mau kembali ke tadi itu macam kita yang kepada Jelmer. Jelmer itu sebutan orang lain. Ngaki mereka ngagagap dia, wobo foto kita ada kaki dia. Ya lo maya adi ngaki apa? Molonga maya ko molonga. Yang ucap itu orang mana sekarang ini? Galbuti. Itu orang lain yang ucap, bukan kita orang yang. Ini udah mulu wah. Tadi mani udah wobo foto ni tinako udah bel wobo foto ni. Mani udah mulu foto. Wajah ni gue bel buki emal. Wobo itu daling. Apa ni balik pepel. Bahasa Indonesia balik gue. Kamu biasa sebut itu kampung apa bagaimana? Hari mani bel mulu foto. Mulu yang bayar. Mulu yang mau mulu beli dan lain-lain. Nah, ada wobo foto. Ini aku bilang mulu foto. Gagal ini itu. Itu macam itu pak. Jin pe ngagigin kau pun jin kau. Nah,
Jadi gani ini kayak ucap na dia mah molong nga potok, molong nga tot, mau gagala dulu lepu, molong mah potok, anu ke dapo min gimana, kita bilang. Dari mana itu? Kita punya. Buku aku udah ngomong dan segala macam. Itu harus diukir. Kayaknya yang mau nikmat atau enggak itu tadi. Itu penting itu. Orang antropologinya yang harus. Mungkin apa yang kita kemarin pada seluruh Ya. kepengurusan itu dibentuk dulu karena bicara untuk penempatan nama kita bisa kemarin. Mungkin 1-2 hari kita baru sadar secara khusus kita pada pengurus itu dimantapkan dulu. Ada waktu. Baik. Sah? Selesai. Jangan belajar sejarah yang salah lagi. Kita sudah belajar sejarah yang salah, jangan kita tambah salah lagi. Daftar yang terdaftar dalam nama bahasa seluruh Indonesia yang bahasa Jepang. Mengawal golongannya walau-walau itu pakai itu, terus pakai kita itu suku Jerman yang benar mengawal golongan. Daftar yang tercatat suku Mali itu Jepang dan bahasanya itu terdaftar seluruh Indonesia. Daftar itu ada. Makanya kalau berusaha untuk aktif itu apa? Ya. Kita harus kembali. Kemungkinan Nama ini penting. Kabar. Jadi nama ini penting. Orang bisa bilang itu apa arti sebuah nama. Begitu. Jadi kita kebanyakan orang Papua kita gaya dengan orang punya sebutan. Benar. Sehingga identitas kita lupa. Benar. Mau dikenal cara bagaimana Ya. Jadi kalau kita tetap jalan dengan sebutan orang, kita akan terus begitu. Ya kita bilang, pemerintah bilang Mandobo, gereja bilang Muyu, pemerintah bilang Muyu, sekarang bilang Muyu, bilang kita kasih. Ya. Yang Mandobo bilang kita kamu. Dan pelan-pelan itu sudah mulai. Jadi kalau hari ini kita harus yang Bapak Seli itu sudah. Yang mau terus mau foto sama tempat kampung. Dep kami. Itu sudah. Ya. Kalau kita bicara mengenai Jelmek, ya. Jelmek ini memang sudah diperkenalkan lewat ya, bahasa yang sudah dimasukkan bahwa Jelmek itu adalah sebuah suku, ya. Sebuah suku yang tadi Nasuya pada ya rumpun bahasa yaitu bahasa Jelmek. Padahal itu salah. Ya. Bahasa itu menunjukkan satu bangsa. Berarti akan mengkaitkan yang adalah suku Jerman itu termasuk dibikin Boboyu Dudani Berdu. Nah, bahasanya satu. Iya. Karena bahasa dia menunjukkan bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa tidak bisa kita bukan itu karena cuma karena faktor lingkungan nantinya menjadi. Sebenarnya kalau kita membenarkan dia, seharusnya dimasuk bahasa Kalai, bukan bahasa Jelmek. Ya, bahasa Jelmek kalau kita sempurnakan sesuai dengan. Nah, kalau dari dulu mereka sampaikan bahwa kami ini suku Kalai. Ya, berarti sampai sekarang kita di suku Kalai. Ya. Sukunya Kalaiannya. Ya. Nah, itu yang salah penyebutan. Terjemahan ini mulai salah dari bahasa sebenarnya. Ya. Kesulitan lebih bakal itu sampai itu. Setuju. Kita bahas. Kalau kita di Mekah kita sampai sendiri wajah, karena kita satu bahasa. Bapak Gubernur di dalam Bapak Gubernur.
Jadi makanya itu kan jadi bukan apa. Jangan sampai kita tetap menentukan dia punya. Kita sudah bukan kepada masyarakat umum bahwa kita ini suku paling kalah, paling jelek. Ada ibu yang mau bicara. Bicara, harga ibu punya suara kan. Kalau kita tidak bicara itu juga, untuk yang paling bagus, sudah kita putuskan. Nanti kan sekarang kita susunan ini, untuk yang dibentuk itu masing-masing jalan tanggung jawab. Ya. Kita langsung saja datang keluarga besar riwayat sudah sampai. Ya, karena kalau kita pakai jembet ini Gampang saja. Menurut saya, kalah jelme. Ketika orang tanya kalah itu dari mana, itu saya punya suku. Jelme itu mengartikan tentang yang tadi pengakuan orang lain kepada saya. Saya baca. Jadi kalah jelme. Saya tidak setuju. Setuju tentang jelme. Karena di warna itu kelihatan itu ada jelme, ada bonek. Ya, terus ada memukul. Terus kemudian mau belok. itu. Itu yang berapa? Betul sekali. Itu ada suku-suku kecil lagi. Saya orang jelme. Saya pasti merasa orang bonek. Iya, baik. Terima kasih. Ini kita pertahankan kalau kita buat satu ini Pembahasan yang berikut. olahraga apa itu organisasi ikatan keluarga besar itu kita tetap pakai suku, ini bisa kita pakai lain-lain. Ya. Suku ini kan suku Kalai. Ya. Suku Kalai. Ya. Baik, saya berikan kesempatan untuk Bapak Darius, ada hal-hal yang diberikan atau masukan, silakan. Oke, baik. Dari tadi saya sudah dengar semuanya baik kan? Ini namanya kita mencari kita. Kecepatan kepala sampai sekarang. Regenerasi yang ada sekarang ini melalui dari yang tidak tahu hingga kita tahu, dari yang salah kita benar. Nah, ini yang salah sama-sama kita mau benahi. Ya, kembali pada itu. Saya kasih gambaran saja tentang nama itu. Nama di sini kita harus pisahkan nama tempat dengan suku. Itu yang tadi agak sedikit kita kelabut di situ. Tempat itu kita jelaskan dulu tempat ini. Contoh begini. Eke Potan itu kita bicara di mana? Eke kita bicara di mana? Manusia kita bicara di mana? Satu, kalau kita bicara Eke Potan itu bicara dari Kondo. Nah, Eke kita bicara di Woyu. Contohnya saja. Terus manusia kita bicara di yang sekarang ini. Oke, sampai di situ dulu. Dari situ, dari tempat ini, Rakmaya BK, kita semua tahu. Oke, sampai di situ. Yang ketiga, sekarang ini kita bicara lingkup skop besar atau lingkup kecil. Contohnya begini, yang Wap, oke itu lingkup besar. Tapi kampung yang kecil ini adalah Ilwayap. Tempat ini, ya, mau Ilwayap atau Yalwap. Nah, itu. Bisa paham di situ? Oke, itu baru lingkup kecil. Sekarang saya masuk lingkup besar. Suku. Nah, suku di sini ada dua. Yang dahulu kala punya itu dia mengatasnamakan itu sebelum orang menempati di negeri ibu kota yang Wap. Apa ngedeka itu dulu kita ketahui itu dulu. Yaitu Maridika Kalai. Nah, kalau memang Kalai, yaitu Kalai yang menempati di kampung. Oke, sampai di situ dulu. Sekarang Jelme.
Yang nama Jelmet ini dari mana? Apa tuh? Itu yo malah apa? Ngelah aku mau saya ada bicara, saya ada menjelaskan. Kata Seli orang tua yang ada duduk ini, tadi dia menjelaskan, ya, bahwa yang menyebut Jelmet ini adalah sekelompok rumpun-rumpun yang hidup di sekitar sekeliling kampung Jalwab. Contoh, Wambi dulu. Wambiani yang tadi Yesus dia ada bilang Boboyu, Dodali, Akai Pengurus sekelilingnya. Yang menyebut orang kala itu dengan nama Jelmet, rumpun yang ini. Nah, Ewi ngaikep jadi penyebutannya jadi macam Jelmet. Pada dasarnya itu adalah kala. Oke, sampai di situ. Ya. Jadi untuk keputusan untuk sebentar ini kita pilih saja yang nama penyebutannya yang orang memanggil kita Kabul dia belum Jelmet atau nama asli yang dilahirkan dari Woyu hingga kampung Jawabi adalah kalau mau kelompok kecil lagi nama kampung kalau kita saja sekelompok orang. Tapi tadi Bapak Guru jelaskan ini skop Bapak. Skop besar berarti kalai itu sudah merangkum. Skop ini besar. Nah. Yang terakhir Maklewi. Maklewi itu digabung dari 5 kampung itu. Nah, akhirnya sekarang jadi suku Maklewi. Untuk supaya tidak mengelabui kampung kita di Luayab ini, supaya suku yang ini kita harus membetuli ini tadi Bapak anak Yesus dia ada bilang dari misionaris yang mengelabui ini suku mencerminkan bahasa ya, bahasa mencerminkan suku bahasa kaikem itu adalah martabat harga diri seseorang. Ada bahasa baru dia bisa disebut orang ini dari sini. Tadi anak Yesus ada bilang ya. Itu dari kita garis bawahi saja 2 yang pilih Pak, kalai atau Jelmet, supaya jangan kita apa ini buang waktu lagi. Kalai itu sudah melingkup kita semua yang ada hidup di baik di Merauke kah, baik di Wanam Ken kah, Wogi kah, dan di mana saja. Lalu mau pilih orang apa? Kalai. 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 Karena saya ada tulis begini, menyangkut masalah ikatan keluarga besar, Jelmet kalai, Nangit Yama. Tapi kalau kita pilih kalai saja, oke, kalai. Kampung Luayab, titik, bukan yang wab. Jelmet itu ada bermacam-macam, segala macam suku dari Pondok sampai Luayab ada di dalam. Kalau di Luayab itu sudah rumpun yang paling kecil sekali. Jadi bukan saya boleh tambah di sini. Saya bukan protes tidak. Ya itu. Oke. Dengan nama ini. Di mana aliran darah yang mengalir ke Layan ini harus bisa akomodir dia di sini. Dia ada di Wandika, dia ada di Bokenika, dia ada di mana saja dia berada. Termasuk Boboy Dodali ya. Rumpun besar. Kalah ya. Karena sebutan itu darah. Kalau begitu Maklewi kasih hilang saja. Pilih saja. Semua suku ada di dalam. Ada di dalam. Mereka berarti kata nakal. Di mereka ada. Boboy Dodali kata mimpi. Dia jelas. Rocky Joey, Mama. Aduh, ngapain yang protes? Di kampung ini. Masuk bomba, saya protes. Ketika dia berada di situ, ketika pengalaman dia melarikan diri, maka dia belajar bahasa itu. Betul, itu pengalaman. Itu pengalaman, nanti itu individu manusia, itu dicari saja. Tapi kampung-kampung yang ada mendiam yang pakai 5 bahasa itu yang harus digabungkan. Dia adalah suku Kalayan. Kalai adalah akhirnya dimasukkan dalam
sebuah bahasa, kamus bahasa, yaitu rumpun bahasa Yelmek. Ya, sekarang kita bicara mengenai asli. Ya. Kita bicara mengenai asli. Suku yang asli itu apa? Berarti Kalai. Ya. Pertanyaannya, Kalai ini dia menyangkut Wambi, Woboyu Dodalin Welbuti. Sorry, Woboyu Dodalin Welbuti itu termasuk Kalayani atau dia masuk kampung-kampung yang masuk Yangwap. Iya, itu udah masuk. Nah ini yang ya, sabar. Ya. Ada suku lagi. Iya. Ya sudah, saya masih bicara. Nah, sehingga kita ini kan mau bikin nama organisasi ikatan untuk rumpun terkecil. Ya, kalau kita buat satu besar, berarti kita pakai ini. Kalau kita pakai ini, berarti Woboyu Dodalin Welbuti harus masuk. Ya. Nah, karena kita pakai yang rumpun Kampung Ilwayap saja, Kampung Ilwayap itu terkecil. Kita tidak libatkan nama orang dari Woboyu Dodalin Welbuti, kita tidak libatkan. Ini kita membuat ikatan keluarga besar Ilwayap saja. Ya, kalau kita pakai berarti kita harus libatkan mereka. Dalam struktur ini semua mereka harus masuk. Ya, 5 kampung ini. Ya. Jadi ini yang saya protes itu. Saya protes. Kalau masalah baklain itu yang mana? Kalau kita bilang kita orang Kalai saja, itu orang mana? Iya. Yang lain. Jangan bawa pikiran itu keluar sana. Kan ini ada terjadi dualisme. Dualisme ada yang bawa pikiran itu keluar sana. Ya. Berarti itu akan terjadi efek yang tadi ada bawa Ya. tadi itu. Berkaitan orang yang akan mengaku di sana saya kalah, tetapi masih ada beban. Ya. Jadi kita bicara itu cukup banyak di kampung saja, jangan kita bicara Skopje di luar. Orang lain. Kita berdiri di luar. Kalai saja. Ya. Kalai berarti hanya Kampung Ilwayap saja. Kalau Makleo berarti itu 5 kampung masuk. Ya. Jadi ini yang harus dijelaskan. Tua-tua ini harus dijelaskan betul. Ya. Nah, kalau mau pakai rumpun terkecil berarti kita pakai ikatan keluarga besar Ilwayap. Ini waktu kita sudah buang terlalu jauh nih. Kita fokus ke sana dulu. Ini masih buat pembahasan belum lagi nih. Iya. Masing-masing ada pekerjaan juga ini. Baik. Iya. Itu nanti sabar kok. Pakai Kalai saja sudah. Iya, kita pakai yang mana? Kalai saja ya. Iya, Kalai Yelmek. Kalai saja. Ibu jangan udah mau bicara ini. Karena waktu kita masuk kan orang Wanam bilang kita begini, kita kampung itu namanya Yelmek, khusus untuk kampung Wanam. Kalau suku itu yang Makleo, itu saja. Terima kasih. Dari tadi saya mau kasih. Kan zaman sekarang sebut Ilwayap itu apa? Kamu coba sebut. Sekarang Wanam, orang tanya orang luar. Nanti kamu itu suku itu lagi nanti bingung. Kamu katakan. Iya, baik. Orang sekarang tahu kamu. Kamunya orang Wanam. Ya. Oke, terima kasih atas masukan ya. Ya. Kamu di depannya semua kayak jangan tahu bahwa orang Wanam. Kata Wanam pada tidak terjadi apa lain. Ya. Oke, sudah. Ini dari pemuda belum ini? Paman ini. Ya, silakan. Ya, sudah emosi ini karena panas juga jadi. Mudah-mudahan dasar 45 saja bisa diamalkan. Apalagi kita punya kelas yang tidak bisa. Sejarah saja salah, belum bisa kasih benar.
kita penyisir tidak bisa. Kita bicara yang keaslian. Kalau cuma aja bicara dia saja sudah kita pakai yang mana. Kita tetap desa ya. Ya, baik. Asli. Kalau tidak mau asli ya sudah. Jadi di sana mau berkembang bilang saya juga termasuk. Silakan. Baik. Karena ini menyangkut dengan keaslian. Ada bahasa di Kita sana. sudah dengar dari orang tua. Ada jati diri kita di sana. Sebagai manusia Yemek, manusia Kalayan. Karena Kalayan ini juga bukan cuma Yemek sendiri. Kalai itu suku sejati. Itu ungkapan sejati. Boleh dikit pokoknya Meklat. Semua ada di situ semua. Di dalam Kalayan. Ini pentingnya kan? Iya. Kalayan. Oke, sudah, Paman. Sebutan lain yang orang kenal ya Yemek. Ya, silakan, Pak Beatrice. Saya minta sementara diam dulu. Iya. Dengar orang bicara. Ya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para narasumber. Tadi Bapak Dari sudah katakan semua ini baik. Yang saya mau kasih masukan, kita sebagai anak-anak di Luayap yang punya intelektual, ini satu masukan untuk kita, dan yang menjadi tanggung jawab kita yang kita harus buat kajian supaya jangan kayak orang baku lomba ikut emosi cuma ini kalah langsung jadi tidak bisa. Bapak yang urus ke saya lagi. Jadi kita bicara dulu. Jadi kita mau menentukan jati diri kita. Kalau jati diri kita tetapkan asal-asalan saja. Kita maaf, pasti ada kendala besok. Hari ini kita putuskan di Wobo. Memang ada beberapa orang tua narasumber kita. Tapi mereka dari sana juga. Makanya kita jadi anak muda yang ingin mencari jati diri yang sesungguhnya. Karena kita maaf, ada sejarah yang kita tangkap salah juga. Jadi dengan hormat, saya minta kepada bapak-bapak yang ada sekarang bahwa kewajiban, karena dari dulu kita tidak pernah diberitahu seperti ini. Makanya sekarang kita cari jati diri, salah satunya yaitu menamakan diri seperti tadi dibilang kita Yemek, Kalai. Sekarang kita perdebatkan forum seperti ini. Itu kalau kita berkeputusan pasti ada masalah yang kita. Jadi saya minta untuk nama nanti kita pending dulu, kita sudah dapat gambaran ini baru kita gali dia. Kenapa sampai kita disebut Kalai? Berkaitan dengan sebutan kita punya jati diri. Suku mana yang disebut? Waktu sana disebut Kalai itu suku mana saja yang ada di sekitar situ? Contoh saya kasih contoh. Ada Tayoga. Biarlah bicara dulu, nanti kita berikan kesempatan. Ada Tayoga. Jadi kita maaf ini, forum memang kita buka, bagus, tapi kita harus ganti. Ini satu, karena kita mencari jati diri kita. Diam dulu, jangan. Kedua biar mana? Masih ada pembicaraan. Pasukan saja, supaya kita jangan perdebatkan dengan emosi ini sudah langsung. Kita langsung tulis itu. Yemek atau Kalai, kita kaji. Iya, baik, terima kasih. Yang pembahasan mengenai sebutan nama organisasi kita itu sudah selesai. Kita masuk dalam badan pengurus. Badan pengurus yaitu kita mulai dari ketua dulu. Dari pelindung ya. Pelindung. Kita mulai dari pelindung. Iya. Jadi waktu untuk kita berdebat tentang nama organisasi kita pending dulu. Kita masuk bukan ini lagi pending lagi, memang kita sudah tetapkan yaitu Kalai. Ya,
sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu nama pelindung kita. Ini yang kita pikirkan sama-sama. Kira-kira apa yang kita mau masukkan. Coba kamu dengar dulu, semua diam dulu. Yang kamu udah cari itu Kalai ini, dari apa dia bilang, saya ini suku Kalai. Ada lagu. Opo Kalai, opo Kalai, arti beri. Kalau pun jadi kalau. Ini cari ini kalau kalai. Kalai ini mau bicara kalau. Ya bukan kalai. Ya. Baik, terima kasih Pak Mars. Ya. Sekarang kita masuk dalam badan pengurus dulu. Badan pengurus, kita mulai dari pelindung. Kita mulai dari pelindung dulu. Ya, kira-kira nama pelindung yang kita akan berikan apa? Ya, Kesbangpol. Ya, oke. Berarti itu sudah jelas. Yang kedua yaitu pembina. Ya, pelindung. Ya, selain Kesbangpol, LMA atau adat. Kalau LMA itu terjadi di Jakarta di Kesbangpol. Adat saja. Kalau adat ketua adat ya. Karena di sini sudah ada perwakilan ketua adat di kota. Berarti kita masukkan ketua adat saja ya. Kalau ya ini, mana? Sudah catat Ya, yang kita kembali lagi atas. Kita Kembali ya. ya. Berarti baik. Berarti ketua adat ya. Poin yang kedua, ketua adat. Yang dua. Ya, dua, ketua adat. Toko. Oh, bisa. Ya, bisa. Ketua Pejon. Koordinasi. Itu kan dia punya kaki tangan kan sudah ada, tete beren dengan tete Darius. Jadi tidak usah taruhan kita. Karena kamu yang suka jadi, makanya saya mau sini. Tidak. dua-dua ketika masuk kepada ketua adat yang asli ditaruh itu pelindung. Kalau di sini kan perwakilan yang sana itu wakil. Lagu yang Bapak Beren itu perwakilan. Perwakilan dari wakil ketua. Tidak bisa ketua adat yang